Kisah kaum Ad memang seringkali diceritakan dengan detail yang mengesankan tentang kekuatan fisik dan kebesaran tubuh mereka. Dalam literatur Islam, termasuk tafsir-tafsir klasik, disebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat dan memiliki fisik yang besar, sehingga kadang dianggap sebagai raksasa. Al-Quran menyebutkan kaum Ad sebagai kaum yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk membangun struktur yang megah. Misalnya, dalam surah Al-Fajr ayat 6-8 disebutkan, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun, suatu kota. Seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr 6-8. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Pelangi Islam 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Siapa beliau sebenarnya? Bagaimana perjalanan dakwahnya? Dan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Mari kita bahas bersama. Sebelum itu, silahkan di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah, jika sudah mari kita lanjutkan. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, sebuah kaum yang terkenal dengan kekuatan fisik mereka dan kehebatan dalam membangun. Namun, di balik kehebatan mereka, kaum Ad dikenal sebagai kaum yang sombong dan suka menyembah berhala. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid yang benar. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Hud banyak disebutkan dalam surah-surah seperti Surah Hud, Surah Al-A'raf, dan Surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana Nabi Hud dengan sabar dan penuh keberanian menghadapi kaumnya yang keras kepala. Walaupun demikian, hanya sedikit dari mereka yang mau mengikuti ajaran beliau. Kisah kaum Ad memang seringkali diceritakan dengan detail yang mengesankan tentang kekuatan fisik dan kebesaran tubuh mereka. Dalam literatur Islam, termasuk tafsir-tafsir klasik, disebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat dan memiliki fisik yang besar, sehingga kadang dianggap sebagai raksasa. Al-Quran menyebutkan kaum Ad sebagai kaum yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk membangun struktur yang megah. Misalnya, dalam surah Al-Fajr ayat 6-8 disebutkan, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi?" Namun, mengenai detail fisik yang spesifik seperti ukuran tubuh yang sangat besar atau raksasa, hal tersebut lebih banyak berasal dari kisah-kisah dan tafsir yang berkembang di luar Al-Quran. Beberapa ulama dan sejarawan Islam menafsirkan bahwa kebesaran tubuh mereka adalah simbol dari kekuatan dan kehebatan mereka dalam bidang konstruksi dan teknologi pada masa itu. Jadi, sementara ada narasi yang menggambarkan kaum Ad sebagai raksasa dalam artian kekuatan dan kemampuan fisik yang luar biasa, hal ini lebih kepada interpretasi dan cerita tradisional daripada deskripsi literal dalam teks Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ad yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf, sebuah daerah di Hadramaut, Yaman. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang kuat secara fisik dan memiliki peradaban yang maju, tetapi mereka juga sangat sombong dan durhaka karena menyembah berhala. Berikut adalah beberapa cara dan aspek penting dalam dakwah Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu 1. Mengajak kepada tauhid. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang patut disembah
dan bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Tertulis dalam surah Hud ayat 50-52, Nabi Hud bersabda, beliau mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang patut disembah, dan bahwa berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Tertulis dalam surah Hud ayat 50-52, Nabi Hud bersabda, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu atas seruanku ini. Upahku hanyalah dari Tuhan yang menciptakanku. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Hud 50-51. Yang kedua, memberikan peringatan akan azab Allah. Nabi Hud memperingatkan kaum Ad bahwa jika mereka terus-menerus dalam kesesatan dan kekufuran, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat berat. Beliau menjelaskan bahwa banyak kaum sebelum mereka telah dihancurkan karena kezaliman dan kekufuran mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 65-72, Nabi Hud memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf 65-72. Lalu yang ketiga, mengingatkan tentang nikmat Allah. Nabi Hud mengingatkan kaumnya tentang berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, seperti kekuatan fisik, kekayaan, dan kemampuan membangun peradaban. Beliau mengajak mereka untuk bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan dan kedurhakaan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 128-131, Nabi Hud mengatakan, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara. Dalam aspek dakwah Nabi Hud yang keempat, yaitu menghadapi penolakan dan penghinaan, kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud dengan keras. Mereka menuduhnya sebagai orang bodoh, kurang waras, dan pembohong. Meski begitu, Hud tetap tegar dan sabar dalam menyampaikan risalahnya. Dalam surah Hud ayat 53-54, kaumnya berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Quran Surat Hud. Yang kelima, doa dan tawakal kepada Allah. Nabi Hud menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kaumnya. Beliau yakin bahwa Allah akan menolongnya dan memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang mendustakannya. Dalam surah Hud ayat 56, Hud berkata, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran Surat Hud ayat 56. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad dengan sabar dan penuh hikmah, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan.
Pesan utamanya adalah mengajak kepada tauhid, mengingatkan tentang nikmat Allah, dan memberikan peringatan akan azab bagi yang ingkar. Kisah Nabi Hud juga mengajarkan pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan keyakinan penuh kepada Allah dalam menghadapi tantangan hidup di dunia. Setelah sekian lama Nabi Hud berdakwah pada kaum Ad yang tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Hud dan terus berada dalam kekufuran serta kesombongan, akhirnya kaum tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diancamkan Nabi Hud sebelumnya. Berikut adalah rincian tentang azab yang diturunkan kepada kaum Ad berdasarkan Al-Quran dan tafsir. 1. Angin kencang yang membinasakan. Azab yang diturunkan kepada kaum Ad adalah berupa angin kencang yang sangat dingin dan mematikan. Angin ini bertiup selama 7 malam 8 hari tanpa henti, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 6-8 yang berbunyi, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka adalah tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk." Azab yang kedua adalah kekeringan dan kemarau panjang. Sebelum azab angin kencang datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tanda-tanda peringatan berupa kekeringan dan kemarau panjang. Tanah mereka menjadi kering dan tandus, serta hujan tidak turun selama waktu yang lama. Namun, kaum Ad tetap tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 24 disebutkan, "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Azab ketiga, yaitu kehancuran total. Angin kencang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya merusak bangunan dan harta benda, tetapi juga mencabut nyawa mereka dengan kejam. Kaum Ad yang dahulu sombong dengan kekuatan fisik dan kemegahan bangunan mereka, akhirnya binasa dengan cara yang mengerikan. Allah menggambarkan kehancuran mereka dalam surah Al-Fajr yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Sebelum azab tersebut, mereka juga mengalami kekeringan dan kemarau panjang sebagai peringatan dari Allah. Meskipun sudah diberi tanda-tanda, kaum Ad tetap tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah sehingga mereka binasa secara total. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang akibat dari kesombongan manusia kepada Allah. Maka janganlah kita sebagai manusia merasa bahwa kita hebat, karena pada dasarnya semua yang kita capai dan dapat itu semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah sampai di akhir cerita tentang kisah dakwah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Kisah ini memang penuh dengan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dari kisah Nabi Hud, kita belajar tentang pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keteguhan dalam berdakwah. Nabi Hud tidak pernah menyerah dalam mengajak kaumnya kembali kepada tauhid meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penolakan. Ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan kebenaran. Namun kita harus selalu ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Bersyukur dan tidak menyalahgunakan nikmat yang diberikan adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan.
Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah pentingnya mendengarkan dan mematuhi perintah Allah dan para rasul-Nya. Ketika kita diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, kita harus segera bertobat dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.